hafalkan. Jadi kalau anda nyantri di saya itu begitu. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Kun khomisan, tidak ada golongan selain itu. Golongan yang kelima ini yang kemudian golongan yang sangat berbahaya. Wala takun khomisan, jangan masuk golongan yang kelima. Patah. Golongan yang kelima itu golongan yang akan celaka. Jadi mengawali masjid ini, pertama kalau anda punya ilmu, jadi alim, pengajarnya sudah. Jadi pengajarnya kalau bisa. Jadi masjid ini ya imam sholat. Dulu di sini ada imamnya. Saya masih ingat dulu ada Ustaz Untung, gitu ya, di daerah Gyeongju ada Ustaz Untung. Orang yang suaranya kenceng. Kalau tausiah itu suaranya menggelegar kenceng banget. Dan kalau tausiah itu lama, jadi tanek pokoknya. Oleh sembarang kali nih, Ustaz Untung. Ini dapat semua. Ustaz Untung. Pertama saya kenal beliau. Tapi dari sini masjidnya dulu. Masjidnya masih di wilayah mana? Oh, yang di bawah sana? Bukan. Yang di sana. Yang di bawah restoran gitu ya. Bawah restoran. Itu Ustaz Untung namanya. Saya kenal baik dengan beliau. Jadi yang kedua, ta'aliman. Kalau enggak ya kita jadi pembelajar. Nah, proses belajar di sini sangat luar biasa. Anda tidak pernah punya proses belajar sebaik proses belajar di Korea Selatan. Jadi MC, kemudian pengurus masjid. Jadi semua aktivitas di sini menjadi itu bagian dari proses belajar. Tidak ada yang salah dalam proses belajar. Tidak ada yang salah dalam proses belajar. Yang ketiga, mustami'an, menjadi pendengar. Kalau tidak bisa jadi mendengar juga, datang, mendengarkan, duduk, diam, enak, dikasih makan. Ya duduk saja, itu sudah kode juga. Duduk, itu kode juga. Dapur langsung itu datang, itu kode. Terus kemudian atau enggak jadi pecinta saja, jadi pecinta saja. Ada ini senang, ada ini senang. Jangan jadi yang golongan yang kelima, yang paling berbahaya. Komentar saja isi. Alah masjidnya kecil begini, terus gitu. Terus ini kan dulu gereja, ini bisa jadi begini, panjang juga. Ini harusnya begini, itu golongan yang kelima. Tapi pas bagian iuran tidak datang dia. Itu bagian orang kelima. Jadi jamaah Allah, saya ingin cerita begini. Baginda Nabi itu hidup dengan banyak karakter, termasuk seperti di ruangan ini. Jadi meramaikan masjid, berkhidmat kepada masjid, Anda harus tahu bagaimana orang-orang di dalamnya. Baginda Nabi itu hidup dengan berbagai macam karakter. Ada Abu Bakar radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, itu karakternya halus. Di sini Dewan Suronya yang mana ya? Yang Dewan Suro ya? Yang itu siapa namanya? Mas Yanto itu yang kemarin bayar ini dengan saya itu. Mas Yanto. Ada karakternya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Karakternya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu kalau di NU itu kayak Roy Surya. Jadi harusnya kalau ngayomi, kalimatnya ketika didengarkan itu memberikan ketenangan. Itu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Anda mungkin saya tidak berapa Anda ya. Ada yang kena musibah, tapi ketika Abu Bakar yang datang itu tenang, sabar. Ini bagian dari caranya Allah mendekati diri pada Anda. Itu kalau Abu Bakar yang menyampaikan. Tapi kalau sudah rasanya bukan Abu Bakar, tidak seperti itu cara menyampaikannya. Sudah dikasih tahu bolak-balik kerja yang benar. Nah, begitu itu caranya kalau bukan Abu Bakar. Tapi kalau Abu Bakar yang menyampaikan itu halus. Dan karakternya Abu Bakar itu menenangkan memang. Lawan daripada Umar itu kerasnya luar biasa. Kerasnya luar biasa. Jadi ketika baginda Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, wafat, begitu, itu Umar orang yang berdiri paling depan, yang menyiapkan pedangnya. Nah, kan terganggu kan teman kan? Ya kan? Iya, tahu ya, nanti ditutup ya. Nah, ini sudah terganggu lagi. Ini belum cewek yang lewat. Ada cewek yang lewat tambah. Walau bisa gitu. Kita debatnya ke sana. Sementara. Bentar lagi masih ada datang lagi nih dari teman-teman yang tadi kontak masih dalam perjalanan. Terima kasih Allah. Jadi ada karakternya Umar yang kerasnya luar biasa. Baginda Nabi Muhammad SAW wafat.
itu Umar berdiri paling depan. Siapa yang bilang baginda Nabi meninggal, aku tebas lehernya. Umar itu sekeras itu. Jin saja takut sama Umar ini. Tidak manusia saja, jin saja takut. Kalau Anda pernah ke ke Sungai Nil, ada kisah yang luar biasa tentang Umar, itu sampai jin terbirit-birit itu ceritanya Umar. Jadi saking kerasnya Umar begitu. Tipikalnya ada Abu Bakar tipikalnya yang halus, ada tipikalnya Umar yang kasarnya luar biasa. Tapi sekasar-kasarnya Umar itu masih tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Kalau sudah Allah dan Rasulnya yang menyampaikan pada hujah, itu diam. Jadi ketika para sahabat yang lain berbicara bahwa Nabi Muhammad SAW telah meninggal dan Muhammad SAW telah meninggal, Umar tidak terima. Siapa yang berucap bahwa Nabi Muhammad telah meninggal, aku tebas lehernya. Diam semuanya. Yang bisa menenangkan hanya Abu Bakar. Dalam ayat suci Al-Quran kemudian abadi, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qabli rusul afa imma ta'uqutilan qalatum ala aqabikum. Maknanya adalah, lantas Nabi Muhammad itu utusan Allah. Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dipertegas oleh Abu Bakar lewat ayat ini. Aku tidak pernah mendengar kalimat itu. Katanya Umar. Aku tidak pernah mendengar ayat itu. Terus kemudian Abu Bakar melanjutkan, apa imma ta'uqutilan qalatum ala aqabikum. Lantas kalau baginda Nabi meninggal dunia, apakah engkau akan berbalik menjadi kufur? Kamu sudah beriman. Baginda Nabi wafat, apakah setelah baginda Nabi wafat kamu akan berkufur? Kamu akan kufur? Lantas diam. Nah ini tipikalnya Abu Bakar mampu menenangkan seperti itu. Nah kalau di MBCNU ini ya Roy Surya, terus apa lagi Mustasyar. Makanya yang seperti itu. Nah Umar kerasnya luar biasa begini. Ini ada yang tipikal karakter seperti ini. Jadi bangun masjid itu juga harus tahu karakter-karakter orang di dalamnya. Baginda Nabi masih mampu bersanding dengan orang yang seperti ini. Umar yang kerasnya luar biasa begini masih tunduk terhadap hujah-hujah. Jadi kalau Anda kasar, Anda kaku tipikalnya, tapi kakunya Anda itu harus punya ukuran, begitu loh. Kaku yang tidak punya akal, kadang kaku kencang begitu, tapi tidak mau salah. Nah, ini ada seperti itu. Tapi Umar, sekaku-kakunya Umar itu, kalau sudah didatangkan hujah, diam dia. Ada namanya Hasan. Hasan itu terbiasa berzikir dalam masjid. Umar pas sholat, selesai sholat dilirik begini, diam Hasan di pojokan, tidak berani ngomong apa-apa. Hasan namanya. Kemudian Hasan berkata, wahai Umar, aku telah berzikir di depan orang termulia di dunia ini. Dan dia tidak berkomentar. Apakah kamu lebih mulia daripada beliau? Paham ya? Diam dia. Umar tidak berani. Kenapa? Karena Hasan punya hujah, punya pendapat. Nah, kalau Anda di ruangan ini, nanti kalau amirnya dilihat, amirnya ini tipikalnya Abu Bakar atau Umar. Nah, begitu. Pengurusnya, terus Dewan Suronya tipikalnya Umar atau Abu Bakar. Ini tidak bisa ketemu, harus dicarikan. Kalau pemimpinnya Umar, berarti gandengannya harus yang tipikalnya Abu Bakar. Begitu. Makanya spesial waktu zamannya Umar itu pemimpin perangnya diganti, panglima perangnya diganti. Kenapa? Karena panglima perangnya adalah Khalid bin Walid. Itu yang kejamnya luar biasa. Sekali tengok ini tebas. Ini tidak ketemu kalau sama Umar. Maka ada kaidah, kalau satunya keras, satunya harus lembut. Satunya lembut, satunya harus keras. Harus begitu. Makanya MWCNO itu cukup pas sebenarnya, punya banser itu. Begitu. Kalau amirnya lemes, ada banser yang kencang. Ada Roy Surya harus bagaimana? Kalau amirnya halus, berarti Roy Suryanya harus kencang. Begitu. Kalau Roy Surya kencang, amirnya yang halus. Kalau dua-duanya tidak bisa ketemu. Spesial zamannya Umar Khalid bin Walid diganti karena Umar sudah paling kencang banget. Jalan Allah itu Umar, karakternya Umar. Ada yang karakternya itu seperti
Mu'ad bin Jabal, tahu Mu'ad bin Jabal, atau Utsman bin Maktun. Ada namanya Mu'ad bin Jabal, jangan Allah. Ada orang seperti ini nanti. Jadi Mu'ad bin Jabal itu khususnya luar biasa. Utsman bin Maktun juga khususnya luar biasa. Jadi orang kalau di masjid itu tahu yang jamaah seperti itu biasa saja. Jadi ada yang khususnya luar biasa. Dia kalau ngimami sholat Isya itu tidak mau kalau ada Al-Baqarah. Jadi dia kalau sholat Isya, sholatnya itu baca surat Al-Baqarah. Kalau di sini surat Al-Baqarah siap teman. Bulu tikar masjid ini setelah itu. Itu tipikalnya Mu'ad bin Jabal. Setelah sholat itu pulang masih jamaah dengan istrinya. Paham ya? Itu Mu'ad bin Jabal. Setelah pulang jamaah dengan baginda Nabi, pulang itu masih jamaah dengan istrinya. Makanya ada kaidah, kalau Anda pulang kerja, pulang kemudian belum sholat, ajak istri meskipun sudah sholat, ajak sholat jamaah biar dapat pahala jamaah. Ini salah satunya dari kaidahnya Mu'ad bin Jabal. Tapi yang luar biasa, Mu'ad bin Jabal kalau imam itu sholat surat Al-Baqarah. Pernah ditanya, ini kan udah rame, kemudian baginda Nabi datang. Apa benar berita yang terdengar di luar sana bahwa kamu mengimami pakai surat Al-Baqarah? Iya baginda Nabi. Pikirannya apa, Mu'ad ini bakal dipuji oleh baginda Nabi. Ya Mu'ad, ada kaidah yassir wala tu'assir, permudah jangan persulit. Jangan sampai membuat orang takut beragama gara-gara engkau. Untuk kelasnya oleh sampean, kalau memang kulhu bagus dipakai itu saja, tidak usah dipaksa pakai Al-Baqarah. Anda kalau mau baca Al-Baqarah kalau Fatahusan, serius. Kalau ada Fatahusan sana, saya akan baca Al-Ikhlas, itu tegur jemaahnya Pak. Saya kurang panjang, begitu. Jadi kalau Anda mau pengen nuansanya Saudi Arabia, itu ke Al-Fatahusan sana. Apalagi kalau Ramadan, itu khatam. Itu kalau Ramadan. Kalau di sini Pulau Ahad Yasin, Pulau Ahad Nun, Pulau Ahad ya Waqiah, gitu ya. Tidak apa-apa, memang kelasnya harus begitu, jangan dipaksakan, begitu ya, jangan dipaksakan. Maka baginda Nabi Muhammad itu tahu sekali, gitu. Membangun masjid itu juga begitu, berkhidmat untuk masjid tidak bisa dipaksakan. Kemudian kita setiap pagi wajib waqiah, nanti pulang kerja kita wajib ar-Rahman, sebelum tidur kita semuanya wajib al-Mulk. Iya, ada aturan mainnya gitu yang bisa. Makanya ada kaidah begini, al-'adatu muhakkamah. Ada kebiasaan itu bisa menjadi suatu kaidah hukum. Di sini kayak biasanya seperti itu, dipakai seperti itu. Kalau Anda pengen ke Al-Fatahusan sana, di sana terbiasa baca surat yang panjang. Lalu kalau Ramadan itu sudah mulai dari Al-Baqarah pertama sampai berakhir surat An-Nas. Kalau dibuat surat Al-Ikhlas ya, mereka itu bisa sholat sendiri, begitu. Mereka itu kalau itu yang sudah sholat panjang, itu orang-orang dari negara lain itu sholatnya masih sholat lagi, mereka masih sholat lagi. Terima Allah. Nah, Umar, kembali lagi ke manaqibnya Umar. Umar orang yang sangat tegas begitu. Itu punya anak yang unik sekali, namanya Abdullah bin Umar. Umar itu Pak, tipikalnya Umar, manaqibnya Umar. Itu pas tawaf, itu pas mau nyium Hajar Aswad, itu masih tanya dia sama Hajar Aswadnya di depan mata begini, ditanya dia. Kalau Anda punya kesempatan haji tidak usah tanya apa-apa ya. Jangan ikut-ikutan. Umar itu pas tawaf ada Hajar Aswad itu ditanya, kalau bukan aku disuruh oleh baginda Nabi menciummu, buat apa aku menciummu batu? Itu Umar. Paham ya? Jadi Anda kalau mau dapat berangkat haji tidak usah. Tapi ada lawannya Umar, dilawan oleh Allah, itu anaknya sendiri, Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu kelasnya kayak orang Nahdiyin banget. Kalau sudah ada yainya datang, dicium tangannya, terus kemudian bekas minumnya diminum. Jadi Abdullah bin Umar itu setiap yang dilakukan baginda Nabi pernah duduk di situ. Itu daerah itu sama Abdullah bin Umar tidak boleh satu orang pun menempati, karena itu pernah diduduki baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi baginda Nabi pernah melakukan apa? Langsung dilakukan tanpa tanya. Begitu. Kayak tawaf dia muter saja. Tapi kalau Umar itu masih tanya. Kalau aku bukan diperintah oleh Allah dan Rasulnya, aku tidak mau muter-muter batu seperti kamu. Itu Umar tipikalnya. Tapi Umar itu masih tunduk dengan hujah. Gitu. Anda boleh kaku, tapi kaku ini punya aturan, ada ukurannya. Begitu. Anda boleh yang
kemudian tabarruk, boleh itu tabarruk seperti yang dilakukan Abdullah bin Umar. Baginda Nabi kemudian pernah duduk di sini, singgah di sini. Abdullah bin Umar setiap melakukan perjalanan melewati tempat itu, duduk dulu di tempat itu. Meskipun misalkan naik kendaraan, itu turun dulu, duduk di situ. Kenapa? Karena baginda Nabi pernah istirahat di sini. Abdullah bin Umar. Jadi karakter-karakter itu banyak. Masjid itu ada yang seperti itu, ada yang orangnya kenceng banget, ada yang seperti Abdullah bin Umar.